Kobaran api disertai asap tebal membakar sejumlah bangunan semi permanen di area penyewaan truk di Jalan KKN, Petualangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin siang. Warga yang panik berhamburan ke tengah jalan. Kobaran api yang membesar membuat api merambat ke bangunan lainnya. Menurut warga, sempat terjadi ledakan saat terjadi kebakaran tersebut. Sebanyak 4 bangunan semi permanen hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Terdengar suara ledakan dan asap langsung besar, kabel juga langsung pada kebakar, lalu api besar dan kita juga langsung menghubungi untuk pihak damkar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam dan 35 personil ke lokasi. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Warga berjibaku memadamkan api yang meludeskan 2 rumah dan 1 kontrakan di Kecamatan Sembrang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas pemadam kebakaran pun akhirnya datang dan baru dapat memadamkan api usai berselang 2 jam. Api diketahui berasal dari salah satu rumah milik warga. Sejumlah bangunan yang terbakar pun diketahui tengah ditinggal pemiliknya. Untuk sementara belum ada korban, namun kerugian material kemungkinan ada 3 rumah yang terdiri dari 1 pintu rumah utama, 2 pintu bedeng kosong. Sekarang dibawa kemana, Bu? Korban ini? Sekarang sudah dibawa mobil PMI keluar. Belum diketahui penyebab pasti insiden ini. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah milik korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ayus melaporkan. Selamat pagi Sabrina. Selamat pagi Yasmin, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Yasmin hari ini? Baik Sabrina, apa kabar? Cerah sekali loh. Baik ya loh, hari ini ya. kebetulan hari pertama saya bekerja, jadi semangat. Semangat dong, Selasa semangat pemirsa. Tapi kalau situasinya berbeda jika dibandingkan di studio yang penuh semangat ya. Di Iran maupun di Israel ini pasca saling menembakkan rudal satu dengan yang lainnya, diikuti oleh Amerika Serikat yang terus serta untuk membantu Israel begitu ya, menembakkan rudalnya ke situs nuklir yang ada di Iran. Beberapa waktu lalu Presiden Donald Trump ini menginformasikan bahwasanya sudah akan melakukan gencatan senjata per hari ini pemirsa, Selasa, yang mana ini akan dilakukan secara bertahap selama 24 jam ke depannya. Ya, kita tunggu ya bagaimana ya. Dan kabarnya juga bahwa Rusia juga akan turut juga nih membantu perang dari Israel dan juga Iran ini, Yasmin. Ya, dan pemerintah Iran pemirsa juga tengah mempertimbangkan untuk penutupan Selat Hormuz usai serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya ya Sabrina ya. Ya, dampak dari beberapa keputusan Iran akibat perang juga akan berpengaruh nih pada ekonomi global seperti harga minyak dunia. Dan beberapa waktu lalu juga informasinya terkait dengan harga minyak ini saat ini sudah semakin meningkat. Kita harapkan bersama-sama untuk situasinya agar kembali kondusif, karena jika harga minyak naik tentunya akan berdampak pada lini kehidupan ya. Betul. Harga-harga sembako sampai ke akan naik. Indonesia juga ya. Betul sekali, kita harapkan bersama-sama agar situasi di Iran maupun di Israel dapat kembali kondusif. Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih lengkap dalam program Sinta Today, program yang menginformasikan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Sabrina Sila. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinta Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Proses evakuasi seorang peziarah di dalam Goa Sempit Nagamas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berlangsung dramatis.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim diperiksa 12 jam di Kejaksaan Agung. Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan tidak ada peningkatan radiasi di sekitar fasilitas nuklir Iran pasca serangan Amerika Serikat. Pemirsa, kita awali informasi Sindo Today hari ini terkait dengan unjuk rasa sejumlah massa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berakhir ricuh. Massa meminta Kejaksaan Agung mencopot Kejati, Sumatera Barat yang dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus penyerbuatan lahan negara. Kericuan terjadi antara mahasiswa dengan staf intelijen Kejati Sumatera Barat saat massa membakar ban di depan kantor Kejati Sumbar. Pembakaran ban ini memicu kemarahan seorang staf intelijen. Petugas yang berada di lokasi berusaha melerai kedua pihak, namun keributan pun tak terhindarkan. Para pengunjuk rasa ini menuntut pengusutan tuntas kasus penyerobotan lahan negara di Kabupaten Solok Selatan yang menyeret nama bupati dan keluarganya. Massa juga menuntut Kepala Kejati Sumbar dicopot dari jabatannya karena dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Petugas kepolisian akhirnya melerai kedua pihak hingga suasana demonstrasi kembali kondusif. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, belasan kepala desa geruduk SMA 1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Penggerudukan terjadi setelah sejumlah warganya tidak diterima sebagai siswa baru. Tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang apa? Domisi 5 itu gitu. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMD sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.